Langit sore mulai berwarna tembaga ketika Winda memutar setir ke arah jalan menurun di pinggiran kota. Suara mesin mobil tuanya terdengar berat, napasnya tersengal seperti orang tua yang dipaksa berlari. Ia baru saja selesai berbelanja di pasar, beberapa kantong sayur dan beras diletakkan di kursi belakang. Di kursi penumpang depan, ada sebungkus kecil roti manis, kebiasaan kecil yang selalu ia bawa pulang, mengingat ayahnya dulu sering melakukannya. Mobil itu, sedan krem tahun 1986, tampak usang tapi masih berusaha setia menemaninya. Setiap kali Winda menyalakan mesinnya, selalu terlintas wajah ayahnya yang dulu mengajarinya cara mengemudi dengan sabar. Ayahnya sudah tiada 3 tahun lalu, namun aroma jok kulit dan bunyi halus wiper tua seolah menyimpan suaranya. Tenang, menenangkan, dan penuh kasih. Namun hari itu, sesuatu terasa berbeda. Mesin tiba-tiba tersendat. Suaranya yang semula lirih berubah jadi batuk-batuk berat, lalu mati total. Mobil meluncur pelan ke tepi jalan, berhenti dengan satu hentakan kecil. Winda menarik napas panjang, mematikan kontak, lalu mencoba menstarter ulang. Tak ada respon, hanya suara klik pendek dari dinamo starter yang kelelahan. Ia menatap keluar jendela, melihat kendaraan lain melaju cepat melewatinya. Panas aspal mulai menembus kaca depan. Ya ampun, bukan sekarang, gumamnya pelan, menyeka peluh dari pelipis. Ia tahu mobil ini sudah sepuh, tapi tetap berharap ia akan bertahan sedikit lebih lama. Setelah beberapa kali mencoba, Winda akhirnya menyerah. Ia meraih ponselnya dan menekan nama suaminya di daftar panggilan cepat. Dering pertama, kedua, lalu ketiga, tidak diangkat. Baru di dering keempat terdengar suara sambungan terjawab, tapi bukan suara Iskandar yang ia dengar. Halo, suara itu tinggi dan agak berat, jelas suara mertuanya. Oh, ibu, Winda agak kikuk. Saya mau bicara dengan Iskandar, Bu. Mobil saya mogok. Mobil mogok lagi. Nada sang mertua terdengar geli tapi tajam. Mobil busuk itu masih kamu simpan juga? Buang aja ke laut, Wind. Dari dulu ibu bilang kan, ngapain pelihara rongsokan? Winda menelan ludah. Kata-kata itu seperti paku yang menembus perlahan ke dalam dadanya. Ia tahu mertuanya tak bermaksud jahat sepenuhnya, tapi tetap saja sakit. Ia menatap setir di tangannya, jari-jarinya mengetuk pelan permukaan kulit yang sudah mulai pecah-pecah. Mobil ini peninggalan ayah saya, Bu. Katanya pelan, hampir tak terdengar. Ya, tapi kalau sudah nyusahin terus, namanya bukan kenangan. Itu beban. Lalu suara di seberang terdiam sebentar sebelum berkata, "Ya sudah, nanti suruh Iskandar telepon kamu. Jangan lama-lama di jalan, bahaya." Sambungan terputus begitu saja. Winda diam lama. Angin sore masuk lewat jendela yang sedikit terbuka, membawa bau debu dan panas besi. Ia menyandarkan kepala di sandaran kursi, menatap langit yang mulai redup. "Beban, ya," bisiknya. Tiba-tiba kenangan datang, seperti film lama yang diputar ulang. Ia melihat ayahnya, duduk di kursi pengemudi dengan senyum hangat. "Kamu tahu, Wind," suara itu menggema di kepalanya, "mobil ini bukan cuma mesin. Ini saksi perjalanan kita. Kalau suatu hari papa nggak ada, rawatlah dia baik-baik, ya." Air mata menetes tanpa ia sadari. Bukan karena mobil mogok, tapi karena setiap kali benda itu berhenti, kenangan terasa makin hidup. Ia meraih kain kecil dari dashboard dan mengusap setir perlahan, seolah menyentuh tangan ayahnya sendiri. Beberapa menit kemudian, teleponnya berdering lagi. Kali ini benar-benar Iskandar. "Kenapa, Win? Mobil lagi bermasalah?" "Iya, sepertinya mesin panas. Aku sudah pinggirkan." "Ya ampun, kamu masih aja pakai mobil itu." "Udahlah, nanti aku ke sana. Kirim lokasimu." Nada suaminya terdengar setengah jengkel, tapi tidak sekejam nada ibunya. Winda tahu Iskandar hanya lelah, bukan benci. Ia mengirimkan lokasi, lalu menunggu di dalam mobil. Sambil menatap kaca spion, Winda memperhatikan bayangan dirinya, wajah lelah, rambut yang menempel di dahi, dan tatapan yang kosong namun masih hangat. Ia mengusap setir sekali lagi dan berbisik, "Aku nggak akan buang kamu ke laut. Yah. Tidak selama aku masih bisa memperbaiki." Dari kejauhan, suara klakson pelan terdengar. Iskandar datang dengan motornya.
Winda menarik napas panjang, mengusap air mata, dan bersiap menghadapi apapun komentar berikutnya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar kisah mobil mogok di jalan. Ini tentang sesuatu yang ingin ia pertahankan, meski dunia menganggapnya tidak berharga. Mobil tua itu tetap diam, tapi bagi Winda, ia sedang berbicara, dengan kenangan, dengan cinta, dan dengan bagian dari dirinya yang tak ingin hilang. Udara sore semakin berat. Matahari perlahan turun ke balik gedung-gedung kecil di ujung jalan, memantulkan warna oranye ke permukaan kap mobil yang mulai kusam. Winda masih duduk di kursi pengemudi, tak beranjak sejak telepon terakhirnya dengan Iskandar. Mesin sudah mati, udara panas terperangkap di dalam kabin, tapi ia tetap diam. Tangannya masih menggenggam setir, lembut namun kuat, seperti sedang memegang tangan seseorang yang pernah ia rindukan. Kulit setir itu sudah mengelupas di beberapa bagian, dan di sela-sela jahitannya masih ada debu halus. Ia menelusuri lekukan itu perlahan, mengingat hari pertama ayahnya menyerahkan kunci mobil ini. Mobil ini sudah tua, tapi masih kuat, kata ayahnya waktu itu, senyum kecil di wajahnya. Kalau kamu tahu cara memperlakukan sesuatu dengan hati-hati, dia akan terus menemanimu. Winda tersenyum kecil, membayangkan dirinya saat masih SMA, duduk di kursi penumpang sambil mendengarkan kaset lama yang diputar di tape mobil itu. Lagu-lagu yang kini sudah jarang terdengar dimanapun. Dulu, setiap minggu pagi, ayahnya akan mengajaknya berkeliling kota, tanpa tujuan. Mereka akan berhenti di taman, makan roti isi telur, dan tertawa ketika wiper mobil tersangkut karena karat. Semua terasa sederhana, tapi kesederhanaan itulah yang kini terasa paling mahal. Ia menatap kaca depan, melihat bayangan samar dirinya di sana. Ia tak tahu berapa lama ia sudah menunggu, tapi waktu seolah melambat. Jalan mulai sepi, hanya beberapa motor lewat sesekali. Lalu dari kejauhan, suara mesin motor terdengar mendekat. Iskandar datang. Ia menepikan motornya di belakang mobil dan membuka helm dengan ekspresi lelah. Astaga, Win, ini lagi, katanya setengah mengeluh. Winda keluar dari mobil, memaksakan senyum kecil. Aku nggak tahu kenapa, tadi jalan lancar, terus tiba-tiba mati. Iskandar membuka kap mesin, menatap komponen yang berdebu. Mungkin aki, atau kabel. Aku udah bilang, mobil ini tuh udah nggak layak. Setiap bulan selalu ada aja masalah. Nada suaminya datar tapi tajam. Ia bukan sedang marah, tapi jengkel, campuran antara lelah dan rasa tak sabar. Winda menunduk, meremas ujung blusnya. Aku cuma nggak mau ngebuangnya, Is. Ini bukan cuma mobil biasa, katanya pelan. Iskandar menarik napas panjang, lalu menatap istrinya. Aku tahu itu dari ayah kamu. Tapi Wind, kita nggak bisa terus ngerawat barang tua kalau tiap kali rusak harus manggil bengkel. Capek, kan? Capek, iya. Tapi aku nggak bisa gantiin kenangan yang ada di dalamnya. Kenangan nggak bisa nyetir kamu pulang, Wind. Kata-kata itu menggantung di udara. Hening menyelimuti mereka beberapa detik. Hanya suara serangga sore yang terdengar dari rerumputan di tepi jalan. Iskandar akhirnya menutup kap mobil pelan. Udah, nanti aku panggilkan Derek aja. Biar dibawa ke bengkel. Bengkel biasa aja ya, jangan dibuang. Iskandar menatapnya, sedikit heran. Aku kan nggak bilang mau buang. Tadi ibu bilang. Iskandar langsung memotong. Iya, aku tahu. Ibu emang suka ngomong sembarangan. Kamu jangan terlalu dimasukin hati. Nada suaranya lebih lembut kali ini. Winda hanya mengangguk kecil. Ia tahu Iskandar tidak berniat jahat. Ia hanya tidak memahami kedalaman makna di balik mobil ini. Sambil menunggu mobil Derek, mereka duduk di trotoar. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Winda bersandar ke kap mobil yang sudah dingin, menatap langit senja yang mulai berubah warna. Dulu, waktu papa masih ada, setiap kali mobil ini mogok, dia nggak pernah marah, katanya pelan. Dia malah ketawa, bilang mobil tua itu kayak manusia, kadang cuma butuh istirahat. Iskandar menoleh, tersenyum samar. Papa kamu sabar banget. Ya, banget. Dan aku, kayaknya belum bisa sesabar itu. Kalau gitu, aku juga belum bisa sesabar papa kamu, jawab Iskandar sambil terkekeh kecil. Untuk pertama kalinya sore itu,
Mereka sama-sama tertawa. Ketika mobil derek datang, Winda sempat menoleh sekali lagi ke arah mobilnya. Di bawah cahaya lampu jalan, bodi mobil itu tampak memantulkan warna jingga lembut. Bagi orang lain, mungkin itu hanya besi tua, tapi baginya, itu seperti kotak waktu, membawa suara, tawa, dan aroma masa lalu yang tak tergantikan. Iskandar menepuk bahunya. "Ayo pulang. Besok kita antar ke bengkel." Winda mengangguk. Ia sempat membelai bagian pintu mobil yang penyok kecil di sisi kanan. Lalu berbisik pelan, "Kita perbaiki lagi." Ya. Malam itu, di atas motor yang membawa mereka pulang, angin berembus dingin menyapu wajah Winda. Ia menatap jalan yang mereka tinggalkan, jalan tempat mobilnya berhenti. Tapi justru di sanalah hatinya kembali bergerak. Karena di balik setir berdebu itu, tersimpan bukan hanya mesin tua, melainkan kenangan yang tak akan pernah benar-benar mati. Malam datang dengan aroma nasi hangat dan sayur bening yang mengepul di meja makan. Rumah terasa tenang dari luar, tapi di dalamnya, udara mengandung sesuatu yang menekan, seperti awan mendung yang belum menurunkan hujan. Winda duduk di kursi ujung meja, menata piring untuk 3 orang, dirinya, Iskandar, dan sang mertua. Iskandar baru saja pulang dari bengkel, tempat mobil mereka dititipkan siang tadi. Ia menaruh kunci motor di atas meja dan duduk dengan ekspresi datar. Bengkelnya bilang, "Biaya perbaikan mobil kamu itu nggak sedikit, Wind," katanya sambil membuka kancing kerah bajunya. "Lebih baik kita jual aja. Sekalian ganti mobil baru yang lebih efisien." Winda berhenti menata sendok. Ia menatap piring nasi yang masih kosong, lalu mengangkat wajahnya perlahan. "Mobil itu bukan barang untuk dijual. Itu peninggalan ayah." Iskandar menghela napas. "Aku tahu. Tapi kalau setiap bulan rusak, apa nggak lebih capek? Nanti kalau kamu lagi di jalan dan mogok lagi, gimana?" "Aku nggak keberatan. Aku masih bisa sabar," jawabnya pelan tapi mantap. Nada lembut itu justru membuat suasana semakin berat. Iskandar bersandar di kursinya, menatap langit-langit sejenak seolah mencari kalimat yang tepat. "Aku bukan nggak ngerti perasaan kamu, Win. Tapi kita harus realistis. Kita punya cicilan rumah, listrik, tabungan sekolah adik kamu yang masih kamu bantu tiap bulan. Nambah beban perbaikan mobil tua, itu nggak masuk akal." Winda terdiam. Ia tahu semua yang dikatakan Iskandar ada benarnya, tapi hatinya menolak. Mobil itu bukan sekadar besi tua. Ia adalah sisa terakhir dari sosok ayah yang sudah pergi. Mengganti mobil itu sama saja seperti menghapus sebagian dari dirinya. Langkah kaki terdengar dari arah dapur. Mertua mereka, Bu Ratna, muncul dengan nampan berisi sambal dan irisan tempe goreng. Tatapannya langsung tertuju pada Winda dan Iskandar yang duduk berhadapan tanpa suara. "Loh, kenapa ini? Suasananya kok kayak sidang?" tanyanya sambil duduk. Iskandar berdehem pelan. "Kita lagi bahas mobil, Bu. Saya bilang ke Winda mungkin sebaiknya dijual aja, tapi dia masih nggak mau." Bu Ratna mendengus. "Ya iyalah, dari dulu ibu udah bilang, mobil itu tuh cuma nambah masalah. Lihat aja, kemarin mogok di tengah jalan. Untung nggak malam-malam. Kalau sampai kenapa-kenapa, siapa yang repot? Kamu juga kan?" Dan Winda menunduk, berusaha menjaga ekspresi agar tetap tenang. Ia tahu kalau melawan hanya akan memperkeruh keadaan. Tapi hatinya terasa sesak mendengar cara mertuanya berbicara seolah mobil itu hanya benda tak bernilai. "Ibu, mobil itu punya kenangan buat saya," ucapnya akhirnya, perlahan namun tegas. Bu Ratna menatapnya dengan alis terangkat. "Kenangan? Kenangan itu di hati, bukan di mesin. Kamu ini terlalu sentimental, Win. Nanti kalau rusak lagi, kamu mau nangis tiap bulan." Iskandar terlihat gelisah. Ia menatap istrinya, lalu ibunya. "Sudah, Bu. Jangan terlalu keras juga." "Tapi kan ibu benar." Bu Ratna menepuk meja ringan. "Kalian itu harus mikir jangka panjang. Anak muda jangan hidup dari nostalgia. Dunia tuh terus maju, Nak." Winda menarik napas panjang. "Saya ngerti, Bu. Tapi saya cuma mau merawat satu hal yang berarti untuk saya. Itu aja." Nada suaranya nyaris bergetar, tapi ia menahannya. Ia tak ingin terlihat lemah, apalagi di depan ibu mertua yang jarang memberi ruang untuk perasaan.
Keheningan menggantung di meja makan. Hanya suara sendok mengenai piring yang terdengar setelahnya. Iskandar memilih diam, sementara Bu Ratna melanjutkan makannya tanpa komentar lagi. Namun, ketegangan sudah kadung memenuhi ruangan. Tidak lagi bisa dihapus hanya dengan obrolan ringan. Setelah makan malam selesai, Winda membereskan meja dengan gerakan tenang tapi matanya kosong. Iskandar sempat mendekat, menepuk bahunya pelan. "Aku cuma pengin yang terbaik, Wind," katanya lembut. Winda tersenyum tipis tanpa menatapnya. "Aku tahu, tapi yang terbaik buat aku belum tentu sama dengan yang menurutmu paling mudah." Ia membawa piring-piring kotor ke dapur. Air keran mengalir deras, membasuh sisa nasi di piring, tapi tak mampu membasuh rasa sesak di dadanya. Setiap kali ia mengingat wajah ayahnya, ia seperti mendengar suara lembut yang dulu selalu membela dan menguatkannya. Kini, di rumah ini, tak ada satupun suara yang benar-benar memahaminya. Malam semakin larut. Dari kamar, terdengar suara televisi yang diputar Bu Ratna, terlalu keras, seolah sengaja menutupi keheningan. Iskandar sudah berbaring di kamar, tapi Winda masih duduk di teras, memandangi halaman kecil di depan rumah. Ia memikirkan mobil itu, mungkin masih di bengkel, diam, dingin, dan tak berdaya. Seperti dirinya malam ini. Tapi di balik diam itu, ada tekad yang pelan-pelan tumbuh. Ia tidak akan menyerah. Sekalipun dunia di sekelilingnya menganggap kenangan itu beban, ia tahu, di dalam setiap retakan ket mobil itu, tersimpan bagian dari hatinya yang tak tergantikan. Winda menatap langit malam yang tenang, lalu berbisik pelan, "Aku akan jaga, ya, apapun kata mereka." Pagi itu, udara masih lembab oleh sisa hujan semalam. Jalanan tampak basah dan berkilau, memantulkan langit abu-abu yang menunggu matahari menembus awan. Winda berdiri di depan bengkel tua di ujung gang. Papan namanya sudah pudar, huruf-huruf besi berkarat menggantung miring. Dharma Motor Service. Bengkel itu belum banyak berubah sejak terakhir kali ia datang bersama ayahnya, bertahun-tahun lalu. Bau oli, besi, dan sedikit aroma kopi hitam bercampur menjadi wangi khas yang langsung membawa ingatan lama. Di pojok, masih ada bangku kayu panjang tempat ayahnya dulu sering duduk sambil bercakap dengan Pak Dharma, montir langganan mereka. Kini, mobil tua warna krem itu berdiri diam di depan bengkel, di atas genangan air tipis. Catnya mulai pudar, tapi Winda memandangnya seperti seseorang memandang teman lama yang tak sengaja ditemui. Ia mengelus bagian kap mobil, lalu menatap ke dalam bengkel yang remang. "Winda," suara berat dan serak itu datang dari arah belakang. Ia menoleh dan mendapati sosok laki-laki tua dengan rambut memutih sebagian, memakai baju kerja berminyak dan topi lusuh. Keriput di wajahnya tak menutupi senyum hangat yang khas. "Pak Dharma," Winda tersenyum kecil. "Bapak masih ingat saya?" "Lah, gimana nggak ingat? Kamu dulu sering main ke sini sama almarhum ayahmu. Dulu kecil, sukanya duduk di situ sambil makan es lilin," katanya sambil menunjuk bangku kayu. Winda tertawa lirih. "Saya pikir bengkel ini udah tutup." "Masih buka, tapi udah nggak seramai dulu. Anak-anak sekarang lebih seneng ke bengkel modern, yang serba komputer. Bengkel tua kayak begini dianggap kuno." Ia mengangkat bahu santai. "Tapi ya, tangan tua ini masih bisa ngurusi mesin lama." Winda mengangguk. "Itu sebabnya saya ke sini, Pak." Ia menoleh ke arah mobilnya. "Mobil ayah mogok lagi. Saya nggak mau benerin di tempat lain. Rasanya cuma bapak yang tahu isi jantung mobil ini." Pak Dharma berjalan mendekat, menepuk kap mobil pelan, seperti menyapa teman lama. "Wah, mobil ini masih bertahan. Ya, dulu waktu terakhir dibawa ke sini, ayahmu baru ganti karburator. Saya masih ingat. Waktu itu dia bilang, 'Selama anakku Winda masih sayang mobil ini, tolong jaga, Pak.'" Suara itu membuat dada Winda menghangat dan perih di saat bersamaan. "Ayah memang selalu ngomong begitu," katanya dengan suara nyaris bergetar. Pak Dharma membuka kap mesin, menyalakan lampu senter kecil, lalu memeriksa bagian dalam. Tangannya bergerak lambat tapi yakin. Setiap gerakan tampak penuh pengalaman. Busi udah aus, kabel juga udah getas. Tapi mesinnya masih bagus, belum mati total. Mobil ini masih bisa diselamatkan. Winda menatapnya penuh harap. "Benar, Pak." Pak Dharma mengangguk,
menatapnya sambil tersenyum. Iya, mobil tua itu kayak manusia. Nak, kalau dirawat dengan sabar, dia akan terus hidup. Yang bikin mereka mati, itu bukan umur, tapi kalau nggak ada yang peduli. Kata-kata itu menancap pelan di hati Winda. Ia menatap mesin mobil itu lama, seolah sedang berbicara tanpa suara dengan sesuatu yang lebih dari sekadar logam. Bapak bisa perbaiki. Bisa, tapi butuh waktu. 2-3 harilah paling cepat. Kalau kamu nggak buru-buru, saya benerin pelan-pelan aja. Biar hasilnya bagus. Tidak apa-apa, Pak. Saya nggak buru-buru. Pak Dharma menatapnya, lalu tersenyum samar. Kamu sama persis kayak ayahmu. Dulu juga begitu, nggak pernah marah kalau mobilnya rusak. Katanya, yang penting masih bisa diperbaiki. Winda tertawa kecil. Iya, dia memang selalu bilang begitu. Mereka berdua diam beberapa saat, hanya suara tetesan air dari atap seng yang terdengar. Waktu ayahmu terakhir ke sini, lanjut Pak Dharma pelan, dia sempat bilang, kamu mulai belajar nyetir pakai mobil ini. Dia bangga banget. Tahu? Katanya, kamu nyetirnya halus. Anak saya ini kalau nyetir kayak ngomong sama mobilnya. Gitu katanya. Air mata menitik di sudut mata Winda, tapi ia segera menghapusnya dengan senyum. Papa memang suka lebay. Bukan lebay, sahut Pak Dharma sambil menepuk bahunya. Dia cuma bangga. Dan saya rasa, kalau dia lihat kamu sekarang masih ngerawat mobil ini, dia pasti senang. Winda menunduk, mengangguk kecil. Saya cuma nggak mau melupakan beliau. Pak, mobil ini satu-satunya yang tersisa dari masa itu. Dan kamu nggak salah, kadang yang tersisa justru yang paling berharga. Suara gerimis mulai terdengar lagi di luar bengkel, menambah keheningan hangat di antara mereka. Winda berjalan sebentar ke bangku tua di pojok, duduk di sana sambil menatap ke arah mobilnya. Di matanya, ia masih bisa melihat bayangan dirinya kecil, duduk di bangku itu dengan kaki belum menyentuh lantai, memandangi ayahnya yang tertawa sambil memegang kunci. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, ia duduk di tempat yang sama, tapi sendirian, dengan hati yang perlahan belajar kuat. Pak Dharma menutup kap mobil dan menepuknya sekali lagi. Sudah, kamu pulang dulu. Nanti sore saya kabari hasil awalnya. Winda berdiri, tersenyum hangat. Terima kasih, Pak. Saya titip, ya. Tenang aja, mobil ini udah kayak keluarga saya juga. Ketika ia berjalan keluar bengkel, gerimis berhenti. Matahari mulai menembus awan, menyorot lembut ke permukaan mobil krem itu. Catnya memang pudar, tapi di bawah cahaya pagi, masih ada kilau tipis. Seperti tanda bahwa sesuatu yang lama belum tentu usang, asal ada yang masih percaya. Di dada Winda, ada perasaan baru yang tumbuh pelan-pelan. Harapan. Mungkin, seperti mobil itu, dirinya juga masih bisa diperbaiki. Jam dinding di ruang tamu sudah melewati angka 11. Lampu utama dimatikan, hanya cahaya redup dari lampu tidur yang menyoroti sebagian ruang. Di luar, suara jangkrik terdengar samar bercampur dengan desiran angin malam yang melewati celah jendela. Winda duduk di ujung sofa, memeluk bantal kecil sambil menatap layar ponsel. Pesan dari Pak Dharma baru saja masuk. Besok pagi saya mulai bongkar mesin. Tenang saja, Bu Winda, mobilnya masih bisa diselamatkan. Pesan singkat itu membuat dadanya hangat. Ia menatap foto mobil tua di galeri ponselnya, cat krem yang mulai pudar, kaca yang sedikit buram. Tapi baginya, itu adalah potongan hidup yang tak ternilai. Suara langkah kaki terdengar dari arah kamar. Iskandar muncul dengan kaos longgar dan wajah lelah. Ia baru saja selesai mencatat pengeluaran di meja kerja kecil di kamar mereka. Tanpa banyak bicara, ia duduk di kursi seberang Winda, menghela napas panjang. Wind, katanya datar, aku udah hitung lagi biaya dari bengkel Pak Dharma yang kamu bilang tadi. Winda menatapnya ragu. Iya, kalau benar katanya butuh waktu 3 hari, berarti biayanya bisa tembus 2 juta lebih. Itu belum termasuk kalau ada suku cadang yang mesti diganti. Ia berhenti sejenak, lalu menatap istrinya dengan ekspresi tenang tapi serius. Aku cuma pengen kita realistis. 2 juta buat mobil tua, sementara masih banyak kebutuhan lain di rumah, kamu yakin mau lanjut? Winda menunduk, jemarinya meremas ujung bantal. Aku yakin. Iskandar menghela napas pelan,
seperti sudah menduga jawaban itu. Wind, aku ngerti kamu punya kenangan sama mobil itu. Tapi kamu sadar nggak? Kamu tuh terlalu emosional soal ini. Itu cuma benda, bukan orang. Nada suaranya masih lembut, tapi ada garis tegas di dalamnya. Winda menatapnya, matanya tenang namun menyimpan gelombang kecil di baliknya. Buat kamu mungkin cuma benda, tapi buat aku, itu satu-satunya peninggalan papa yang masih utuh. Utuh? Lihatlah kondisinya. Wind, setengah komponennya udah karatan. Kamu pikir papa kamu pengin kamu terus repot ngurus barang rongsokan? Winda menggigit bibir bawahnya. Papa nggak pernah ngajarin aku buat buang sesuatu cuma karena udah tua. Beliau selalu bilang, selama sesuatu masih bisa diperbaiki, berarti masih pantas dipertahankan. Ya, tapi kamu bukan hidup di masa papa kamu lagi. Sekarang kita hidup di zaman di mana semuanya harus praktis. Kalau bisa ganti yang baru, kenapa harus dipaksa hidupin yang lama? Suasana mulai memanas, tapi keduanya masih menahan suara agar tak membangunkan Bu Ratna di kamar sebelah. Karena nggak semua hal bisa diganti, balas Winda lirih, tapi tegas. Kalau mobil itu hilang, aku kehilangan sebagian dari ingatan tentang papa. Kamu tahu nggak, setiap kali aku duduk di kursi depan, aku masih bisa ngerasa kayak papa ada di sebelahku, nyetir sambil nyanyi lagu lama. Iskandar diam sejenak, pandangannya sedikit melunak, tapi kemudian ia kembali pada nada realistisnya. Aku ngerti kamu kangen sama beliau, tapi rasa kangen itu nggak akan hilang walau mobilnya nggak ada. Kamu tetap bisa kenang papa lewat hal lain. Winda menggeleng pelan. Kamu nggak ngerti, Is. Buat aku, mobil itu bukan cuma kendaraan. Itu semacam jembatan antara masa lalu dan aku sekarang. Selama dia masih di sini, aku masih bisa ngerasa dekat sama papa. Iskandar mengusap wajahnya dengan tangan, frustrasi tapi tak ingin berteriak. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Wind, aku cuma takut kamu terjebak di masa lalu. Kamu terus ngerawat sesuatu yang bikin kamu berat jalan ke depan. Winda menatapnya lama. Mungkin benar aku belum siap jalan ke depan tanpa kenangan itu. Tapi kenangan gak selalu bikin seseorang berhenti. Is. Kadang justru itu yang bikin aku kuat berdiri. Keduanya terdiam. Hanya suara jarum jam yang terus berdetak, seakan menghitung jarak di antara mereka. Iskandar akhirnya bersandar ke kursi, memejamkan mata sejenak. Aku cuma pengin kamu bahagia, Wind. Tapi aku juga pengin kita nggak tenggelam sama hal-hal yang udah lewat. Aku juga pengin kita bahagia, Is. Tapi bahagiaku mungkin nggak sama dengan caramu ngelihatnya. Ia berkata tanpa marah, tanpa air mata, hanya kejujuran yang menembus tenang. Beberapa saat kemudian, Iskandar berdiri, menatap istrinya sebentar. Ya sudah, kalau kamu memang yakin, terusin aja perbaikan itu. Tapi tolong, jangan sampai ini jadi sumber pertengkaran di antara kita. Winda menatapnya lembut. Aku janji nggak akan jadikan ini masalah, Is. Aku cuma butuh kamu percaya kalau apa yang aku lakukan bukan karena keras kepala, tapi karena sayang. Iskandar mengangguk pelan, lalu melangkah menuju kamar. Sebelum masuk, ia sempat berkata pelan, "Aku tahu kamu sayang, Wind. Aku cuma belum bisa sepenuhnya ngerti." Pintu kamar tertutup. Winda masih duduk di ruang tamu, menatap bantal di pangkuannya. Ia merasa lelah, tapi juga lega. Setidaknya malam ini ia sudah bicara jujur. Ia tahu mereka berbeda cara pandang, tapi juga tahu perbedaan bukan akhir dari segalanya. Ia menatap ponsel lagi, membuka pesan terakhir dari Pak Dharma. Mobilnya masih bisa diselamatkan. Kalimat itu seperti bisikan kecil di tengah keheningan. Bukti bahwa sesuatu yang hampir mati pun bisa diberi kesempatan kedua. Winda tersenyum tipis, lalu berbisik ke dirinya sendiri. Aku juga akan berjuang untuk kami, seperti aku berjuang untuk mobil itu. Malam semakin larut. Di luar, bulan separuh menggantung di langit, seolah ikut menjaga percakapan yang belum sepenuhnya selesai. Percakapan antara cinta yang ingin bertahan dan waktu yang terus mengajak untuk berubah. Pagi itu, aroma kopi hitam memenuhi dapur. Winda berdiri di depan wastafel, mencuci piring bekas sarapan sambil bersenandung pelan. Cahaya matahari menembus tirai dapur, menciptakan bayangan lembut di dinding. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, hatinya sedikit tenang. Karena pagi tadi,
Pak Dharma mengirim kabar bahwa perbaikan mobil berjalan lancar. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suara bel rumah terdengar nyaring, diikuti suara yang sangat ia kenal. "Winda ini ibu." Winda tersentak kecil. Ia buru-buru mengeringkan tangannya dengan lap dan berjalan ke pintu. Di depan rumah, Bu Ratna berdiri dengan pakaian rapi dan tas tangan besar di lengan. Wajahnya seperti biasa, penuh keyakinan, tanpa senyum. "Selamat pagi, Bu." "Wah, enggak bilang-bilang mau datang," sapa Winda dengan sopan. "Ya, masa mau izin dulu segala? Ini rumah anak saya juga," jawab Bu Ratna ringan tapi tajam. Ia langsung melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. Winda hanya bisa tersenyum tipis dan menutup pintu perlahan. Ia tahu, setiap kunjungan mendadak dari mertua jarang berakhir dengan percakapan ringan. Bu Ratna duduk di kursi ruang tamu, menatap sekeliling. "Iskandar kemana?" "Masih di kantor, Bu. Tadi berangkat pagi." "Bagus. Jadi ibu bisa ngomong langsung sama kamu." Nada kalimat itu membuat Winda menegakkan tubuhnya. Ia tahu pembicaraan ini tidak akan menyenangkan. Bu Ratna membuka tasnya, mengeluarkan selembar koran iklan otomotif yang sudah dilipat. "Ini loh, Wind. Ibu lihat di koran, ada mobil bekas yang masih bagus. Harga terjangkau, irit, dan jauh lebih aman daripada mobil tua kamu itu. Ngapain repot-repot benerin rongsokan?" Winda menghela napas pelan. "Terima kasih, Bu. Tapi saya udah bawa ke bengkel Pak Dharma. Katanya masih bisa diperbaiki." "Perbaiki? Ya Tuhan, Wind." Suara Bu Ratna meninggi. "Kamu ini kenapa sih keras kepala banget? Mobil kayak gitu nggak pantas dipertahankan. Nanti rusak lagi, kamu nyalahin siapa?" Winda menunduk, mencoba menjaga nada suaranya agar tetap tenang. "Saya cuma pengen ngerawat mobil peninggalan Papa, Bu. Itu aja." Peninggalan," seru Bu Ratna sambil mengangkat tangan. "Sampai kapan kamu mau hidup dari masa lalu? Wind, kamu tuh istri orang sekarang, bukan anak kecil yang masih main kenangan." Suara itu menusuk lebih dalam dari yang Winda sangka. Ia menelan ludah, menatap lantai, berusaha menahan perasaan yang mulai menggenang di dadanya. "Maaf, Bu, tapi mobil itu penting buat saya. Saya cuma pengen menyimpannya." "Penting? Kamu pikir rumah tangga bisa jalan cuma pakai perasaan penting?" Bu Ratna berdiri, wajahnya semakin keras. "Uang 2 juta kamu habiskan buat mobil mati, sementara masih banyak kebutuhan rumah tangga. Kamu tuh mikir nggak, Wind?" Winda mencoba menahan diri. Tangannya mengepal di sisi rok. "Saya nggak ngambil dari uang rumah tangga, Bu. Saya pakai tabungan saya sendiri." "Oh, jadi kamu udah punya rahasia keuangan sekarang?" Nada Bu Ratna berubah dingin. "Kamu simpan uang tanpa bilang ke suami?" Winda menatapnya, kaget. "Bukan begitu, Bu. Itu tabungan lama, dari honor kerjaan lepas saya dulu." "Iskandar tahu?" "Tahu. Jangan-jangan cuma kamu yang ngaku tahu." Suasana di ruang tamu menegang. Winda merasa dadanya mulai sesak, tapi ia tetap mencoba berbicara dengan nada lembut. "Saya nggak bermaksud bikin ibu marah. Saya cuma ingin menjaga sesuatu yang berarti buat saya. Itu saja." Bu Ratna menghela napas keras, lalu duduk lagi dengan ekspresi kecewa. "Winda, kamu perempuan baik, tapi terlalu lembek. Dunia ini nggak bisa dijalani pakai perasaan. Kamu pikir, dengan mempertahankan mobil itu, kamu bisa pertahankan kenangan? Nggak bisa, Nak. Yang mati ya sudah mati." Kata-kata terakhir itu membuat pertahanan Winda runtuh. Matanya memanas. Ia menunduk dalam-dalam, tapi air matanya jatuh juga. Ia tidak ingin menangis di depan mertuanya, tapi kalimat itu menyentuh luka paling dalam, kehilangan ayah yang masih begitu terasa. "Ibu," suaranya bergetar, "Papa memang sudah nggak ada, tapi bukan berarti saya harus buang semua yang pernah beliau tinggalkan." Hening panjang menyusul. Bu Ratna memalingkan wajah, entah karena menyesal atau sekadar tak ingin melanjutkan. Saat itulah suara pintu depan terbuka. Iskandar masuk, membawa map kerja dan wajah lelah. Ia berhenti di ambang pintu, menatap ibunya dan istrinya yang duduk berhadapan. "Ada apa ini?" Bu Ratna cepat-cepat menjawab. "Ibu cuma ngomong baik-baik. Ibu nggak mau rumah tangga kalian terbebani karena keputusan nggak masuk akal."
Winda buru-buru menghapus air matanya, mencoba terlihat tenang. Tapi Iskandar sempat melihat mata istrinya yang merah. "Ibu marahin Winda?" tanyanya pelan. "Bukan marahin, cuma nasihatin," jawab Bu Ratna dengan nada bertahan. "Ibu nggak mau dia boros buat hal nggak penting." Iskandar terdiam beberapa detik. Ia menatap Winda, lalu kembali menatap ibunya. Ada sesuatu yang bergerak di wajahnya, kesadaran kecil yang belum sepenuhnya berani keluar. "Ibu," katanya akhirnya, suaranya tenang tapi berat. "Mungkin ibu nggak setuju, tapi biar ini urusan saya sama Winda. Soal mobil itu, biar kami yang putuskan." Bu Ratna terkejut sejenak, lalu menatap anaknya tajam. "Kamu membela dia sekarang?" Iskandar menunduk sedikit, tidak langsung menjawab. "Aku cuma nggak mau masalah kecil jadi besar, Bu." Ia tidak membela sepenuhnya, tapi bagi Winda, kalimat itu sudah cukup untuk membuat dadanya sedikit lega. Ia menatap suaminya, menahan isak yang hampir pecah lagi. Bu Ratna mendengus pelan. "Ya sudah, terserah kalian. Ibu cuma pengen kalian nggak nyesel nanti." Ia berdiri, mengambil tasnya, dan berjalan ke pintu. "Ibu pulang dulu. Jangan bilang ibu nggak ngingetin." Setelah pintu tertutup, rumah kembali sunyi. Hanya terdengar suara langkah Iskandar mendekat. Ia duduk di samping Winda, tapi tidak langsung bicara. "Win," katanya pelan, "ibu memang kadang kebablasan. Tapi dia cuma khawatir." Winda mengangguk, air mata masih mengalir perlahan. "Aku tahu, Is. Tapi cara khawatirnya ibu sering bikin aku ngerasa kecil, kayak aku nggak pernah benar." Iskandar menatapnya lama, lalu menghela napas. "Maaf, aku belum bisa hadapi ibu sepenuhnya." "Tidak apa-apa," jawab Winda lirih. "Cukup kamu ngerti aja aku nggak berniat melawan." Mereka terdiam. Di luar, matahari mulai turun, meninggalkan cahaya oranye di dinding ruang tamu. Dalam keheningan itu, Iskandar menatap istrinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat betapa rapuh tapi kuatnya perempuan di sampingnya ini. Dan di saat yang sama, dalam hati kecilnya, ia tahu, mungkin, kali ini, Winda yang benar. Siang itu, langit cerah tanpa awan. Suara palu dan alat bengkel terdengar bersahutan di halaman kecil milik Dharma Motor Service. Bau oli dan logam berpadu dengan aroma khas debu panas. Aroma yang entah mengapa memberi Winda rasa tenang. Pak Dharma sedang jongkok di sisi mobil tua milik Winda. Tangannya cekatan mengencangkan baut pada bagian mesin. "Ini sudah mulai hidup lagi, Bu Winda," katanya sambil tersenyum. "Saya cuma mau bersihin bagian karburator sama cek kabel businya. Tapi sebelum itu, coba deh kamu lihat bagasi. Kayaknya ada sesuatu yang nyelip di bawah karpetnya." Winda mengernyit. "Sesuatu?" "Iya, waktu saya bersihin kemarin, saya lihat ada amplop kecil nyangkut di sudut. Saya nggak buka, saya pikir itu punya kamu." Penasaran, Winda berjalan ke belakang mobil. Ia membuka bagasi, dan benar, di bawah karpet lusuh yang sudah sedikit robek, ada amplop kuning tua, ujungnya agak lembab oleh waktu. Tinta di permukaannya sudah pudar, tapi masih bisa terbaca. Untuk Winda, dari ayah. Hatinya berdegup cepat. Tangan Winda bergetar saat menyentuh amplop itu. Seolah benda itu menyimpan kehangatan dari masa yang sudah lama pergi. Ia berdiri lama di sana, menatap tulisan tangan yang sangat ia kenal. Huruf-huruf miring dengan goresan mantap. Pak Dharma menatapnya dari kejauhan, lalu berkata lembut, "Baca aja, Nak. Mungkin itu yang kamu butuhin sekarang." Winda mengangguk pelan dan berjalan ke bangku kayu di pojok bengkel. Ia duduk, menarik napas panjang, lalu membuka amplop itu hati-hati. Di dalamnya ada selembar kertas surat berwarna krem yang sudah menguning di pinggirnya. Bau kertas tua itu membawa Winda kembali ke masa kecil. Ia mulai membaca. "Untuk anakku, Winda. Kalau kamu menemukan surat ini, berarti kamu sudah cukup besar untuk mengerti kenapa ayah menyimpan mobil tua ini begitu lama. Mobil ini memang bukan yang terbaik. Sudah sering mogok, catnya pudar, dan kadang bocor waktu hujan. Tapi di balik semua kekurangannya, mobil ini adalah saksi hidup perjalanan kita. Dari kamu pertama kali belajar berjalan sampai kamu belajar menyetir. Ayah tahu, suatu saat nanti dunia akan berubah. Orang-orang akan lebih suka yang baru, yang cepat,
yang praktis. Tapi ayah cuma mau kamu ingat satu hal. Tidak semua yang lama itu buruk, dan tidak semua yang baru itu lebih baik. Menjaga sesuatu yang kamu cintai itu bukan tentang keras kepala, tapi tentang menghargai perjalanan yang sudah kalian lewati bersama. Barang, kenangan, bahkan orang, semua butuh kesetiaan. Kalau suatu hari kamu merasa sendiri, atau orang-orang bilang kamu bodoh karena mempertahankan sesuatu yang tampak tidak berharga, ingatlah, mereka cuma melihat dari luar, bukan dari hatimu. Jangan pernah malu mencintai hal yang sederhana. Kadang, yang sederhana justru yang paling jujur. Ayah nggak bisa janji akan selalu ada buat kamu, tapi ayah percaya kamu cukup kuat untuk menjaga hal-hal yang berarti dalam hidupmu. Termasuk mobil ini. Dengan cinta, Ayah. Begitu selesai membaca, air mata Winda jatuh tanpa bisa ditahan. Surat itu terasa seperti suara yang datang dari masa lalu, hangat, lembut, dan penuh keyakinan. Ia menutup mata, membiarkan kenangan mengalir. Tawa ayahnya di kursi pengemudi, tangan besar yang memegang setir, dan suara rendahnya yang selalu menenangkan. Tangis Winda bukan hanya karena rindu, tapi juga karena rasa syukur. Di saat semua orang meragukannya, ayahnya, bahkan setelah tiada, seolah kembali hadir untuk menguatkannya. Pak Dharma mendekat perlahan. "Kamu nemuin sesuatu, ya?" tanyanya dengan lembut. Winda mengangguk, tersenyum di sela air mata. "Iya, Pak, surat dari ayah." Wah, almarhum memang orangnya selalu mikir jauh. Saya nggak heran kalau dia ninggalin pesan buat kamu. Winda melipat surat itu hati-hati dan memasukkannya kembali ke amplop. "Saya rasa sekarang saya tahu kenapa saya nggak bisa lepas dari mobil ini, Pak. Karena bukan cuma mobilnya yang penting, tapi apa yang dia wakilkan." Pak Dharma tersenyum bijak. "Betul, Nak. Kadang, yang kita rawat itu bukan mesinnya, tapi maknanya." Ia menepuk bahu Winda dengan lembut, lalu kembali bekerja di dekat mesin. Winda berdiri, menatap mobil tua itu lama. Kini, pandangannya berbeda. Kalau sebelumnya ia mempertahankannya karena kenangan, kini ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah panggilan untuk meneruskan warisan kasih sayang yang tak lekang oleh waktu. Ia membuka pintu mobil, duduk di kursi depan. Setir itu masih terasa sama seperti dulu. Ia menyentuhnya dengan kedua tangan, lalu berbisik pelan, "Terima kasih. Ya, aku janji akan jaga semuanya, sampai akhir." Di luar, matahari sore mulai condong, memantulkan cahaya ke kaca depan mobil, membuatnya berkilau samar, seolah sang ayah sedang tersenyum lewat sinar itu, menyapa anaknya yang akhirnya mengerti arti kata menjaga dengan hati. Angin sore berhembus pelan lewat jendela ruang makan. Tirai bergoyang perlahan, membawa aroma masakan yang belum sempat dihangatkan. Winda duduk di meja, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Di hadapannya, beberapa lembar tagihan menumpuk, listrik, air, sekolah keponakan yang sementara mereka bantu, dan satu lagi, biaya perbaikan mobil dari bengkel Pak Dharma. Kertas-kertas itu tampak kecil, tapi beratnya terasa menghimpit dada. Iskandar pulang agak larut sore itu. Kemejanya kusut, wajahnya tampak lelah. Ia meletakkan tas kerja di kursi dan langsung duduk di seberang Winda. Pandangannya jatuh ke tumpukan kertas itu. "Kamu lagi hitung pengeluaran, ya?" tanyanya pelan. "Iya," jawab Winda singkat, suaranya lemah. "Beberapa tagihan udah jatuh tempo. Aku coba atur biar cukup sampai gajimu turun." Iskandar menghela napas panjang, menatap meja beberapa detik, lalu berkata dengan nada hati-hati, "Wind, aku tahu kamu nggak suka topik ini, tapi kayaknya kita harus ngomongin mobil itu lagi." Winda menegakkan punggungnya perlahan. "Tentang apa? Jual aja, Wind. Sekarang situasi lagi susah. Aku udah hitung, kalau mobil itu laku, kita bisa tutup utang kecil, sisa gaji bisa buat keperluan rumah. Nanti kalau kondisi udah stabil, kita beli mobil lain, yang lebih praktis, lebih hemat." Winda diam. Ia sudah menduga percakapan ini akan datang lagi, tapi tetap saja dadanya terasa menegang setiap kali mendengarnya. "Mas," katanya lirih, "aku baru aja nemuin surat dari Papa di mobil itu." Iskandar terdiam, menatap istrinya yang kini menunduk, memegang amplop tua di pangkuannya. "Surat?" "Iya, Papa nulis waktu aku masih remaja."
Isinya tentang makna menjaga sesuatu yang kita cintai. Tentang gak menyerah pada hal yang punya nilai, meski orang lain gak paham. Iskandar memijat pelipisnya pelan, menahan diri untuk tidak langsung membantah. Aku ngerti, Wind. Aku ngerti mobil itu punya nilai buat kamu. Tapi sekarang kita bukan cuma ngomongin perasaan, kita ngomongin kehidupan. Listrik hampir nunggak, biaya makan makin naik. Aku cuma nggak mau kamu susah. Dan aku juga nggak mau ngelupain bagian dari papa cuma karena uang. Jawab Winda cepat, tapi tanpa nada marah. Ia menatap Iskandar dengan mata lembut tapi tegas. Mobil itu bukan sekadar besi tua. Itu satu-satunya peninggalan papa yang masih bisa aku pegang, bisa aku lihat. Iskandar menggeser kursinya, mendekat sedikit. Aku tahu, tapi kita bisa jaga kenangan itu tanpa harus punya mobilnya. Kan? Foto, surat, semuanya bisa kamu simpan. Tapi benda sebesar itu, nggak realistis, Wind. Winda menggigit bibir bawahnya. Kenangan itu bukan cuma di kepala, Mas. Kadang butuh bentuk nyata untuk kita ingat. Tiap kali aku duduk di mobil itu, aku bisa ngerasa kayak papa masih di sampingku. Keduanya terdiam lama. Jam dinding berdetak pelan, mengisi keheningan yang menggantung di antara mereka. Akhirnya Iskandar bersuara lagi, kali ini lebih lembut. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu, Win. Tapi aku juga lagi pusing. Di kantor, beberapa proyek tertunda. Bonus yang dijanjikan bulan depan kemungkinan nggak cair. Aku cuma pengen kita aman. Winda menatap wajah suaminya yang lelah. Ada gurat khawatir di sana, bukan hanya tentang uang, tapi tentang masa depan mereka. Ia tahu Iskandar tidak sepenuhnya salah. Namun, di saat yang sama, bayangan ayahnya terlintas di kepala. Lelaki dengan tangan kasar tapi lembut, yang selalu berkata, kalau kamu cinta sesuatu, tanggung jawabmu bukan hanya menjaganya waktu mudah, tapi juga waktu susah. Winda menarik napas panjang. Mas, boleh aku minta waktu? Waktu? Iya, jangan dijual dulu. Kasih aku waktu beberapa minggu buat cari jalan lain. Aku bisa bantu cari tambahan dari kerjaan desain lepas. Aku masih punya beberapa klien lama yang kadang minta revisi proyek. Iskandar menatapnya, antara ragu dan haru. Wind, kamu nggak perlu maksa kerja lagi. Aku nggak maksa, Mas. Aku cuma nggak mau kehilangan sesuatu yang belum tentu bisa aku ganti. Iskandar menunduk, memutar cangkir di depannya, berpikir. Akhirnya ia menghela napas panjang. Baiklah, tapi cuma sampai akhir bulan ini. Kalau nggak ada jalan keluar, kita harus mikir ulang. Winda mengangguk pelan. Aku ngerti. Mereka sama-sama diam. Tak ada yang menang atau kalah dalam percakapan itu. Hanya dua orang yang mencoba bertahan dengan cara berbeda. Malam turun perlahan. Setelah makan malam yang terasa hambar, Iskandar masuk ke kamar lebih dulu. Winda masih di ruang tamu, menatap surat ayahnya di atas meja. Ia membuka lipatannya lagi, membaca baris terakhir. Menjaga sesuatu yang kamu cintai itu bukan tentang keras kepala, tapi tentang menghargai perjalanan. Winda mengusap sudut matanya, lalu menatap ke arah jendela. Mobil tua itu terlihat samar di bawah cahaya bulan, diam tapi tegar, seperti menunggu keputusan dari pemiliknya. Di dalam hatinya, Winda tahu perjuangan belum selesai. Antara cinta dan kenyataan, ia sedang berjalan di garis paling tipis, garis di mana kenangan dan kebutuhan saling tarik-menarik, tapi keduanya sama-sama lahir dari kasih. Pagi itu, jalanan lengang. Matahari baru saja menembus celah gedung, menciptakan cahaya hangat yang seolah menenangkan. Winda menyalakan mobil tua peninggalan ayahnya untuk pertama kalinya setelah beberapa hari di bengkel Pak Dharma. Suara mesin yang awalnya tersendat perlahan mengeluarkan dengungan halus yang familiar. Hatinya berdebar, campuran antara lega dan bahagia. Selamat kembali, Papa, bisiknya pelan, tangan memegang setir dengan lembut. Ia memutar kunci kontak sekali lagi, memastikan semuanya terasa normal sebelum meninggalkan halaman bengkel. Namun, tak sampai 5 menit di jalan utama, mobil itu mulai bergoyang kecil. Suara mesin berubah menjadi serak, bergetar, dan kemudian mati total. Lampu indikator berkedip, lalu mati. Winda menepikan mobil di pinggir jalan, jantungnya berdetak kencang.
Ia menepuk setir dengan frustrasi. Tidak, tidak sekarang. Rasa kecewa menumpuk seperti gelombang yang menghantam. Mobil yang baru saja diperbaiki, yang baru saja kembali dari bengkel dengan janji Pak Dharma, kini mogok lagi. Ia menekan wajahnya ke setir, menahan napas. Ia mencoba menyalakan kembali mesin. Mesin hanya menggeram lemah, kemudian diam. Panik kecil mulai muncul di dadanya. Winda menepuk dashboard. Pak Dharma bilang masih bisa diselamatkan. Tapi kenapa bisa begini? Ia menghela napas panjang, lalu mencoba menenangkan diri. Pikiran tentang biaya perbaikan, komentar mertuanya, dan saran Iskandar datang berdesakan. Apa aku terlalu keras kepala? Pikirnya. Apa aku terlalu menahan sesuatu yang harusnya dilepas? Air mata hampir jatuh, tapi Winda menahannya. Ia menatap kaca depan, melihat bayangan gedung dan pepohonan bergeser perlahan. Di satu sisi, logikanya berkata untuk menyerah. Menjual mobil akan menyelesaikan semua masalah, mengurangi stres, dan menutup celah pengeluaran tak terduga. Namun di sisi lain, hatinya menolak. Mobil itu bukan sekadar besi tua. Itu simbol cinta, kenangan, dan keberanian ayahnya menghadapi hidup. Jika ia menyerah, apakah ia akan kehilangan sedikit dari papa dalam dirinya sendiri? Winda menepuk setir lagi, perlahan. Aku nggak bisa menyerah begitu aja, gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi itu adalah keputusan yang lahir dari kedalaman hati. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan emosi. Ia menepikan mobil di tepi jalan yang aman, membuka kap mesin, dan memeriksa bagian yang bisa ia lihat. Kabel terlihat terpasang dengan benar, aki cukup kuat, tapi tetap saja mesin tak mau hidup. Rasa frustrasi itu membuatnya hampir ingin menangis. Namun Winda menunduk, memejamkan mata, dan mengingat kembali surat ayahnya. Menjaga sesuatu yang kamu cintai itu bukan tentang keras kepala, tapi tentang menghargai perjalanan. Kalimat itu seperti bisikan yang menenangkan. Mobil ini mungkin mogok, mungkin tak sempurna, tapi ia masih bisa diperbaiki. Ia bisa mencoba lagi, dan itu berarti masih ada harapan. Winda mengeluarkan ponsel, menelpon Pak Dharma. Suaranya tetap tenang meski jantungnya masih berdebar. Pak Dharma, mobilnya mogok lagi, katanya. Bisakah Bapak bantu lagi? Pak Dharma terdengar sedikit tersenyum di telepon. Tenang, Bu Winda. Aku bilang kan, mobil tua itu kayak manusia. Kadang butuh istirahat. Aku datang sebentar lagi. Winda menutup telepon, menarik napas panjang, dan menatap mobilnya. Meski frustrasi dan ragu, ada rasa hangat yang tumbuh di dadanya. Ia tersenyum tipis, meski sedikit getir. Mobil itu memang menguji kesabarannya, menguji cintanya, dan juga menguji logikanya. Tapi satu hal yang pasti, Winda tak akan menyerah begitu saja. Ia akan tetap mencoba, karena mempertahankan kenangan, baginya, adalah sebuah keberanian yang harus dijalani sepenuh hati. Mobil tua itu diam, menunggu, sementara Winda menatapnya dengan tekad baru. Frustasi hanyalah langkah awal. Langkah berikutnya adalah menghadapi masalah itu dengan keberanian dan kasih yang tak tergantikan. Sore itu, langit tampak kelabu. Awan berat menggantung rendah, seperti menahan hujan yang sebentar lagi akan turun. Di pinggir jalan kota kecil itu, mobil tua berwarna krem milik Winda kembali berhenti mendadak. Mesin batuk 2 kali, lalu mati total. Ya ampun, lagi-lagi. Winda mengelus setir dengan pelan, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia sudah berjanji pada diri sendiri untuk tetap tenang, tapi kali ini rasanya hampir mustahil. Mobil itu baru saja keluar dari bengkel seminggu lalu, dan ia sudah berhati-hati mengendarainya. Namun tetap saja, nasib berkata lain. Ia menyalakan hazard, membuka pintu, dan turun perlahan. Angin sore berhembus membawa debu, sementara suara kendaraan lain lewat cepat di sisinya. Winda memegang kap mobil, membuka sedikit, menatap mesin yang baginya sudah seperti teka-teki rumit yang tak ada jawabannya. Papa, kalau Papa lihat ini, pasti Papa cuma senyum dan bilang, tenang aja, enduk, semua bisa dibenerin. Gumamnya, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Ia menatap sekeliling, mencari taksi atau seseorang yang bisa membantu. Namun jalan itu cukup sepi, hanya sesekali kendaraan melintas.
Winda memutuskan untuk menunduk, memeluk tubuhnya sendiri saat angin mulai dingin. Beberapa menit kemudian, suara klakson pendek terdengar dari belakang. Sebuah mobil hitam berhenti tak jauh darinya. Saat kaca mobil turun, Winda terdiam. Sosok di balik kemudi membuat jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena terkejut. "Winda?" Suara itu berat dan tegas. "Beuh!" Winda mematung. Itu adalah Bu Ratna, mertuanya. Bu Ratna mematikan mesin mobil dan keluar. Ia memakai blus krem dan rok panjang, rambutnya disanggul rapi. Tatapannya tajam seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda sore itu. Tidak ada nada menyalahkan, hanya rasa ingin tahu bercampur khawatir. "Kenapa? Mobilnya rusak lagi?" tanyanya, mendekat. Winda mengangguk pelan, mencoba tersenyum canggung. "Iya, Bu. Mogok lagi. Saya udah hubungi bengkel, tapi belum ada yang datang." Bu Ratna mendesah pendek, menatap mobil itu dari depan ke belakang. "Saya udah bilang kan, mobil ini." Kalimat itu terhenti di tengah. Ia tampak ingin melanjutkan dengan nada sinis seperti biasanya, tapi entah kenapa kali ini ia menahan diri. Pandangannya beralih ke wajah Winda yang lelah dan pucat. "Kamu sendirian dari tadi?" "Iya, Bu. Tapi nggak apa-apa. Saya udah biasa." "Biasa gimana? Ini bahaya kalau sendirian di pinggir jalan kayak gini." Bu Ratna menatap sekeliling, lalu berkata singkat, "Sudah, pindahin mobilnya agak ke tepi. Saya bantu dorong." Winda menatap mertuanya dengan mata lebar, tak yakin apa yang baru ia dengar. "Bu, Ibu bantu dorong." "Kenapa? Kamu kira Ibu nggak kuat?" sahut Bu Ratna cepat, tapi dengan nada yang entah bagaimana terdengar agak ringan. Winda tersenyum kecil tanpa sadar. "Enggak, Bu. Cuma, terima kasih." Mereka berdua berdiri di belakang mobil. Winda masuk ke posisi kemudi, sementara Bu Ratna berdiri di belakang, siap mendorong. "Kalau saya bilang, sekarang, dorong ya, Bu," kata Winda. Iya, ayo cepat, sebelum hujan keburu turun." Sekarang. Mobil bergeser pelan, rodanya berdecit di aspal. Winda mengarahkan setir ke sisi jalan yang lebih aman, sementara Bu Ratna mendorong dengan tenaga yang mengejutkan untuk usianya. Setelah beberapa meter, mobil berhenti sempurna di pinggir trotoar. Bu Ratna menepuk dadanya, terengah sedikit tapi tersenyum tipis. Masih kuat juga ternyata." Winda keluar dari mobil, tersenyum tulus. "Terima kasih banyak, Bu. Saya nggak tahu harus gimana kalau Ibu nggak lewat tadi." Bu Ratna menatap menantunya lama, lalu berkata pelan, "Saya kebetulan lewat aja, Wind. Tapi, mungkin bukan kebetulan juga." Nada suaranya lembut, tak seperti biasanya. Winda sedikit terkejut. "Maksud Ibu?" "Entahlah, mungkin Tuhan nyuruh saya lihat sendiri kenapa kamu begitu keras kepala soal mobil ini." Winda terdiam. Hujan mulai turun pelan, menetes di kaca depan mobil. Bu Ratna berjalan ke sisi mobil, memandangi bodinya yang sudah mulai pudar, lalu menyentuh kapnya dengan ujung jari. "Mobil ini memang tua," katanya perlahan. "Tapi waktu saya lihat kamu tadi, sendirian, tetap berusaha, saya jadi ingat sesuatu." "Apa itu, Bu?" "Dulu waktu almarhum bapakmu masih hidup, saya sering lihat dia juga begini, ngotot nyetir mobil tua kemana-mana, walau semua orang bilang udah nggak layak jalan. Ternyata kamu mirip dia." "Ya." Winda menatapnya, terkejut. "Ibu kenal Papa?" Bu Ratna tersenyum samar. "Tentu saja. Dulu dia sering bantuin ayahnya Iskandar waktu masih di koperasi. Orangnya jujur dan baik. Tapi ya itu, keras kepala." Keduanya terdiam, hanya mendengarkan suara hujan yang kini mulai deras. Ada sesuatu yang berubah di udara, keheningan yang bukan lagi dingin, tapi hangat. Bu Ratna melangkah pelan ke sisi Winda. "Kamu tahu, Wind," katanya pelan, "kadang orang tua seperti saya suka lupa bahwa yang kamu jaga itu bukan mobilnya, tapi kenangannya. Mungkin saya terlalu cepat menilai." Winda menelan air liur, matanya mulai basah. "Saya nggak pernah bermaksud melawan, Bu. Saya cuma pengen Papa tetap punya tempat di hidup saya." "Saya tahu." Untuk pertama kalinya sejak mereka saling kenal, Bu Ratna menepuk bahu Winda dengan lembut. "Sudahlah,
Nanti biar saya antar kamu pulang. Mobil ini biar di sini dulu, besok saja panggil orang bengkel. Winda menatapnya ragu. Nggak apa-apa, Bu. Kalau kamu kehujanan di sini, malah bikin Iskandar panik nanti. Ayo. Mereka berjalan ke mobil Bu Ratna bersama. Di sepanjang perjalanan pulang, tak banyak kata diucapkan, tapi suasananya berbeda. Tidak lagi canggung seperti dulu. Ada ruang kecil yang terbuka di antara mereka. Ruang pengertian yang lahir bukan dari debat, tapi dari peluh dan dorongan sederhana di tepi jalan. Ketika mobil berhenti di depan rumah, Winda menatap mertuanya dan berkata pelan, "Terima kasih, Bu." Bu Ratna menoleh, bibirnya tersenyum samar. "Sama-sama, Wind. Dan, maaf kalau selama ini Ibu sering salah paham." Hujan masih turun, tapi bagi Winda, sore itu adalah titik terang kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa mertuanya mulai melihatnya bukan sebagai istri anaknya, tapi sebagai seseorang yang juga punya alasan, luka, dan cinta yang patut dimengerti. Dan entah mengapa, di bawah hujan sore itu, mobil tua di pinggir jalan terasa seperti saksi kecil atas awal yang baru. Bukan hanya bagi Winda, tapi juga bagi keluarganya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai ruang tamu, menyoroti meja yang dipenuhi perkakas kecil, obeng, kain lap, dan kaleng oli yang sudah setengah kosong. Winda duduk di lantai, rambutnya diikat asal, tangannya kotor oleh minyak mesin. Di depannya, bagian kecil dari mobil tua peninggalan ayahnya sedang ia bersihkan dengan penuh kesabaran. Suasana rumah tenang. Iskandar baru saja bangun, masih mengenakan kaos dan celana pendek. Ia berdiri di ambang pintu, memperhatikan istrinya dalam diam. Ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Bukan sekadar pemandangan Winda yang sibuk dengan mobilnya, tapi ketulusan yang begitu nyata dari setiap gerakannya. Winda tak sadar sedang diperhatikan. Ia tersenyum kecil sambil menyeka keringat di dahi, lalu berkata pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Tenang aja, ya, aku nggak akan nyerah. Sedikit-sedikit pasti bisa." Iskandar mendekat perlahan. "Kamu ngomong sama siapa?" tanyanya dengan nada lembut. Winda menoleh, agak terkejut tapi tersenyum. "Sama Papa. Atau mungkin sama mobilnya." Iskandar ikut duduk di lantai, mengambil kain lap yang tergeletak di dekatnya. "Masih belum bisa nyala juga?" "Belum. Tapi Pak Dharma bilang cuma bagian businya aja yang harus diganti. Aku coba bongkar pelan-pelan." Iskandar memperhatikan tangan istrinya yang berhati-hati. Wajahnya serius tapi lembut. Ia melihat sesuatu yang selama ini mungkin ia abaikan. Bahwa bagi Winda, mobil itu bukan beban, melainkan bentuk cinta yang membuatnya kuat. "Win," katanya pelan, Aku minta maaf." Winda menoleh, alisnya sedikit berkerut. "Maaf? Buat apa?" "Buat semua sikapku selama ini. Aku terlalu mikir pakai angka, lupa kalau nggak semua yang berharga bisa diukur pakai uang." Winda menatap suaminya lama, lalu tersenyum tipis. "Mas cuma khawatir. Aku tahu itu. Tapi caraku salah," lanjut Iskandar, suaranya pelan dan jujur. "Aku lihat kamu berjuang terus buat sesuatu yang semua orang anggap nggak penting. Dan aku baru sadar, kamu nggak keras kepala. Kamu setia." Winda menunduk, senyumnya lembut. "Papa dulu juga gitu, Mas. Orang-orang suka bilang beliau buang waktu buat ngerawat barang lama. Tapi buat Papa, barang lama punya jiwa. Mungkin aku cuma nurunin cara pandangnya." Iskandar terdiam sesaat, lalu memegang obeng di meja. "Kalau gitu, aku bantu. Coba kasih tahu aku bagian mana yang harus dibuka." Winda menatapnya, sedikit terkejut tapi senang. "Serius mau bantu?" "Serius. Tapi kamu jangan harap hasilnya rapi. Ya, aku cuma ngerti mobil dari lihat YouTube," katanya, mencoba bercanda. Mereka tertawa kecil. Suasana tegang yang dulu sering muncul di antara mereka kini tergantikan oleh kehangatan sederhana. Iskandar mengikuti arahan Winda, memegang busi lama dan menggantinya dengan yang baru. Tangan mereka kadang bersentuhan saat mengambil alat, dan setiap kali itu terjadi, ada keakraban yang seolah baru tumbuh lagi setelah lama tertidur. "Begini aja udah cukup?" tanya Iskandar setelah selesai. Winda mengangguk. "Iya, sekarang coba kita nyalain." Iskandar masuk ke kursi pengemudi, memutar kunci kontak.
Mesin terbatuk sekali, 2 kali, lalu tiba-tiba hidup dengan suara halus yang stabil. Winda menutup mulutnya, matanya membulat tak percaya. "Mas, nyala, nyala." Iskandar tertawa lega, keluar dari mobil dan menatap istrinya yang melonjak kecil karena bahagia. "Berarti aku nggak cuma jago hitung uang, tapi juga bisa benerin mobil tua," candanya. Winda tertawa di sela napasnya yang masih gemetar karena senang. Ia menatap suaminya dengan mata berbinar. "Mas tahu nggak? Ini pertama kalinya mobil papa nyala lagi karena bantuan orang lain selain beliau. Sekarang, kayak papa ikut bangga." Iskandar tersenyum lembut, menatap mobil itu sejenak sebelum menatap Winda. "Kalau gitu, mulai hari ini, biar aku yang bantu kamu jaga peninggalan papa. Aku nggak mau kamu berjuang sendirian lagi." Winda menatap suaminya, hatinya hangat. "Makasih, Mas." Ia berjalan mendekat dan memeluk Iskandar pelan. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan lebih banyak, cukup pelukan singkat yang menyampaikan semuanya. Pengertian, penyesalan, dan cinta yang kembali tumbuh. Dari luar, suara mesin mobil tua itu berputar stabil. Bukan suara sempurna, tapi hidup, seperti hubungan mereka yang sempat goyah tapi kini berjalan lagi dengan ritme baru. Sore itu, di halaman kecil rumah mereka, Winda dan Iskandar berdiri berdampingan menatap mobil itu. Untuk pertama kalinya, keduanya merasakan hal yang sama. Bukan lagi antara barang lama dan beban rumah tangga, tapi sebuah warisan makna yang akhirnya mereka pahami bersama. Mobil itu tidak hanya menyimpan kenangan masa lalu. Kini, ia juga menjadi simbol tentang cinta yang belajar untuk mengerti. Langit pagi itu lembut berwarna biru pucat, dengan hembusan angin yang membawa aroma tanah basah. Di dalam mobil tua peninggalan ayahnya, Winda duduk di kursi pengemudi, memandangi kaca depan yang sedikit berembun. Di kursi sebelahnya, Iskandar duduk tenang, sementara di belakang, ibunya, mertua Winda, tampak diam, menatap keluar jendela tanpa banyak bicara. Hari itu adalah hari ayah. Bagi Winda, hari ini selalu istimewa. Hari yang dulu ia rayakan dengan sekadar berdua bersama almarhum ayahnya, mengelilingi kota kecil mereka dengan mobil ini, lalu berhenti di tepi danau untuk makan siang sederhana. Kini, tradisi itu ia lanjutkan dengan caranya sendiri. "Mak, terima kasih ya udah mau ikut," kata Winda dengan lembut sambil menyalakan mesin. Mertuanya menoleh pelan. "Iya, nggak apa-apa. Ibu juga mau lihat seperti apa tempat ayahmu dimakamkan." Suaranya terdengar datar, tapi tidak lagi mengandung nada sinis seperti dulu. Mobil tua itu melaju perlahan di jalan desa yang sepi. Mesinnya berderum lembut, seolah menyadari hari ini bukan perjalanan biasa. Iskandar menatap Winda dari sisi, memperhatikan betapa hati-hatinya istrinya mengemudi, seolah setiap meter jalan ini adalah kenangan yang harus dijaga. Setibanya di pemakaman, Winda membawa bunga krisan putih yang sudah ia siapkan dari rumah. Mereka bertiga berjalan perlahan menuju sebuah nisan sederhana di bawah pohon trembesi. Di batu nisan itu tertulis nama yang masih membuat dada Winda bergetar setiap kali membacanya. Ia jongkok di depan nisan itu, menyentuh permukaannya dengan lembut. "Pagi, ya," ucapnya pelan. "Aku datang lagi. Tapi kali ini nggak sendiri." Iskandar dan ibunya berdiri di belakang, memberi ruang. Winda mulai bercerita, suaranya tenang namun syarat emosi. "Papa tahu, mobil itu masih aku simpan. Masih mogok kadang-kadang," katanya sambil tertawa kecil. "Tapi sekarang aku nggak sendirian ngurusinnya. Iskandar bantuin. Dan ibu." Ia menoleh ke arah mertuanya. "Hari ini ikut juga." Mertua menatapnya lama, lalu mendekat perlahan. Ia berjongkok di samping Winda, tangannya ikut menyentuh batu nisan itu. Wajahnya tampak lebih lembut dari biasanya. "Jadi ini mobil yang papa kamu kasih, ya?" katanya pelan. "Iya, Bu. Mobil ini dulu selalu kami pakai jalan-jalan tiap minggu. Kadang cuma keliling kota, kadang berhenti di warung kecil buat beli es lilin. Papa suka bilang, yang penting bukan seberapa jauh kamu jalan, tapi sama siapa kamu jalan." Suara Winda bergetar di akhir kalimat. Mertua menatapnya, matanya mulai basah. Ia menarik napas panjang. "Dulu ibu pikir kamu cuma terlalu terikat sama barang lama. Ibu nggak paham kalau ternyata kamu lagi menjaga kenangan." "Ibu, salah, Wind.
Winda menatapnya, terkejut dengan kejujuran itu. Nggak apa-apa, Bu. Aku juga kadang lupa kalau nggak semua orang bisa ngerti nilai yang cuma ada di hati. Iskandar mendekat, menaruh tangan di bahu istrinya. Papa kamu pasti bangga banget lihat kamu sekarang, katanya lembut. Kamu bukan cuma jaga mobilnya, tapi juga jaga makna yang papa tanam. Mertua menyeka matanya pelan, lalu menatap mobil tua yang terparkir tak jauh dari situ. Mobil itu nggak jelek, ya. Tua, tapi masih kuat. Winda tersenyum samar. Kayak cinta keluarga, Bu. Kadang berisik, kadang mogok. Tapi kalau dirawat, tetap bisa jalan lagi. 3 orang itu terdiam bersama. Hening, tapi bukan hening yang canggung. Hening yang penuh rasa syukur. Angin berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun di atas mereka. Seolah alam pun ikut menyaksikan pertemuan kecil antara masa lalu dan pengertian yang baru tumbuh. Sebelum pulang, Winda mengeluarkan sesuatu dari tasnya, foto lama dirinya bersama ayahnya di depan mobil itu. Saat ia masih kecil, ia menaruhnya di atas nisan. Selamat hari ayah, ya, bisiknya. Aku udah nggak sedih lagi sekarang. Aku dijagain orang-orang baik. Dan mobil papa masih jalan. Kok? Mertua menatap foto itu, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tulus, mungkin yang pertama kalinya sejak mereka benar-benar saling memahami. Ibu senang kamu masih ingat sama beliau, katanya. Dan mulai sekarang, ibu janji nggak akan nyebut mobil itu busuk lagi. Winda menatapnya dengan mata berkilat, lalu tertawa kecil di sela haru. Makasih, Bu. Ketiganya berjalan kembali ke mobil. Saat mesin dinyalakan, suara deru yang dulu terdengar sumbang kini terasa menenangkan. Seolah mobil tua itu ikut tersenyum. Bahagia karena akhirnya dimengerti, bukan hanya oleh Winda, tapi oleh keluarga kecil yang kini lebih hangat dari sebelumnya. Perjalanan pulang berlangsung dalam keheningan yang damai. Tak ada kata yang perlu diucapkan. Hanya suara mesin tua yang menjadi saksi bahwa cinta, meski berdebu oleh waktu, tetap bisa menghidupkan kembali apa yang pernah nyaris mati. Suara mesin las berdesing halus di bengkel tua Pak Dharma. Udara dipenuhi aroma cat baru dan oli, bercampur bau besi yang hangat. Di tengah bengkel, mobil tua peninggalan ayah Winda berdiri. Rangkanya kini tampak lebih kokoh. Cat lamanya sudah dikikis, siap menerima warna baru. Winda berdiri di samping mobil itu dengan pakaian kerja sederhana dan rambut diikat tinggi. Di sebelahnya, Iskandar mengenakan baju lusuh yang sudah penuh bercak minyak. Keduanya tersenyum pada Pak Dharma yang sedang memeriksa bagian bawah mobil. Winda, mobil ini udah tua banget, tapi masih punya tulang yang bagus, kata Pak Dharma sambil menepuk bagian kap. Kayak kenangan yang gak gampang rapuh. Kita perbaiki pelan-pelan, tapi hasilnya bakal kuat. Winda mengangguk, menatap mobil itu dengan mata berbinar. Saya gak sabar lihat dia kelihatan baru lagi. Pak, Iskandar menimpali, yang penting, jangan terlalu baru. Ya, Pak, nanti hilang karakternya. Biar tetap ada sedikit jejak lamanya. Pak Dharma tertawa kecil. Betul itu, Mas. Mobil tua harus tetap punya jiwa masa lalunya. Hari-hari berikutnya, bengkel itu menjadi tempat mereka bertiga bekerja bersama. Winda membantu membersihkan bagian interior, menyeka setiap sudut dashboard yang dulu sering disentuh tangan ayahnya. Setiap kali mengelap permukaan kayu yang mulai mengilap kembali, kenangan masa kecilnya muncul. Ayahnya yang tertawa di balik setir, lagu lawas yang diputar di radio tua, aroma kopi di pagi hari. Iskandar sibuk membantu mengganti komponen kecil di bawah pengawasan Pak Dharma. Meskipun tangannya kikuk dan sesekali salah pasang baut, ia tak mengeluh. Justru ia menikmati proses itu. Sebuah bentuk pengabdian diam-diam kepada Winda dan kepada sesuatu yang kini mulai ia pahami. Cinta terhadap kenangan yang menyatukan mereka. Mas, hati-hati. Itu bautnya bukan yang situ, seru Winda sambil tersenyum. Iskandar menatapnya dengan pasrah tapi geli. Ya ampun, ternyata jadi montir lebih ribet dari jadi suami kamu. Winda terkekeh, tapi dua-duanya butuh sabar. Tawa kecil mereka membuat suasana bengkel terasa hangat. Bahkan Pak Dharma yang biasanya pendiam ikut tersenyum. Kalian ini, kalau semua pasangan rukun kayak gini, mungkin dunia bengkel saya nggak cuma penuh suara mesin, tapi juga suara bahagia.
Setelah bagian mesin selesai, mereka beralih ke tahap pengecatan. Warna baru yang dipilih Winda bukan hitam seperti dulu, melainkan biru tua metalik, warna yang mengingatkannya pada langit sore di masa kecilnya, ketika ia dan ayahnya sering pulang dari perjalanan kecil mereka. Saat lapisan pertama cat disemprotkan, Winda menatap dalam diam. Setiap semburan cat terasa seperti lapisan baru dalam hidupnya, menutupi luka lama tanpa menghapus cerita di baliknya. Iskandar berdiri di belakang, menatap istrinya dengan bangga. Ia tahu, bagi Winda, proses ini bukan sekadar memperbaiki mobil. Ini adalah penyembuhan. Ketika Winda menoleh dan tersenyum, Iskandar mengangkat jempol. Bagus banget, kayak mobil baru lahir lagi. Kayak kita juga, jawab Winda lembut. Mulai lagi, tapi masih kita yang sama. Sore itu, setelah pengecatan selesai, mereka duduk di kursi kayu di depan bengkel sambil minum teh yang disuguhkan Pak Dharma. Mobil tua itu berkilau di bawah cahaya senja, memantulkan warna langit yang mulai jingga. "Win," kata Iskandar pelan, "aku baru sadar, dulu aku lihat mobil ini cuma besi tua. Tapi sekarang aku ngerti, ini bagian dari kamu. Dan selama aku sayang kamu, aku juga harus belajar sayang sama apa yang kamu cintai." Winda tersenyum, menatap suaminya lama. "Mas nggak cuma belajar, Mas udah ngebuktiin." Ia menggenggam tangan Iskandar erat. "Papa pasti senang lihat kita begini." Pak Dharma menatap mereka berdua, kemudian menepuk bahu Iskandar. Perbaikan mobil itu nggak jauh beda sama perbaikan hubungan. Kadang ada bagian yang harus dilepas, dibersihkan, terus disatukan lagi. Kalau dikerjakan bareng, hasilnya pasti kuat. Iskandar mengangguk, menatap mobil itu sekali lagi. Catnya kini mengilap, kaca depannya bening, dan emblem kecil di kap depan tampak seperti baru. Namun bagi Winda, keindahan sejatinya bukan pada tampilan luar, melainkan pada tangan-tangan yang memperbaikinya dengan cinta. Ketika malam turun, mereka menyalakan mesin untuk pertama kalinya setelah perbaikan total. Suara derunya halus dan stabil, nyaris seperti mobil baru. Winda menatap Pak Dharma dengan mata berkaca-kaca. "Pak, suaranya indah banget." Pak Dharma tersenyum hangat. "Itu suara hati yang udah disembuhkan, Winda." Malam itu, di bawah cahaya lampu bengkel yang temaram, mobil tua peninggalan ayahnya berdiri gagah. Bukan lagi sebagai peninggalan masa lalu, melainkan simbol baru tentang kerjasama, pengertian, dan cinta yang diperbaiki dari dasar. Dan Winda tahu, mulai saat itu, setiap kali ia memutar kunci mobil dan mendengar suara mesinnya menyala, ia tidak hanya mendengar kehidupan mobil itu, tetapi juga detak harmoni keluarga yang akhirnya kembali utuh. Pagi itu, sinar matahari memantul lembut di bodi mobil biru tua yang kini tampak seperti baru. Catnya berkilau, tapi masih menyimpan aura klasik yang khas. Di depan rumah, Winda berdiri sambil menatap hasil kerja keras mereka selama berminggu-minggu. Mobil peninggalan ayahnya kini siap menjalani perjalanan pertama setelah perbaikan sempurna. Iskandar muncul dari dalam rumah sambil membawa termos dan kotak bekal. "Kopi dan kue udah siap. Kalau ibu mau ikut, kita bisa sekalian mampir ke taman di pinggir danau." Winda tersenyum. "Pas banget, Mas. Dulu aku sering ke sana sama Papa." Tak lama kemudian, mertuanya keluar, mengenakan kerudung lembut dan membawa tas kecil. Ada senyum tipis di wajahnya yang jarang Winda lihat dulu. Bukan senyum basa-basi, tapi yang tulus. "Jadi ini mobilnya, ya? Cantik juga sekarang," ujarnya sambil mengelus kap depan. "Cantik karena dirawat bareng-bareng, Bu," jawab Winda lembut. "Ayo, duduk di depan, biar nyaman." Mertuanya menolak halus. "Nggak usah, kamu aja yang nyetir. Aku di belakang aja sama Iskandar. Ibu mau lihat gimana kamu bawa mobil ini." Winda tersenyum. Ada kebanggaan kecil dalam hatinya, tapi juga haru yang sulit dijelaskan. Ia duduk di balik kemudi, memutar kunci kontak. Mesin menyala dengan suara lembut dan mantap. "Alhamdulillah," bisiknya pelan, seperti menyapa roh ayahnya yang entah mengapa terasa hadir di kursi penumpang sebelah. Mobil itu meluncur perlahan keluar dari halaman, melewati jalanan kampung yang mulai ramai. Angin pagi menerobos jendela, membawa aroma daun basah dan bunga kembang sepatu dari rumah-rumah tetangga. Di kursi belakang, Iskandar memutar radio.
Lagu lawas mengalun pelan, lagu yang dulu sering dinyanyikan ayah Winda. Ia menatap ke depan sambil tersenyum kecil. Lagu ini yang papa kamu suka, ya? Winda menoleh sekilas lewat kaca spion. Iya, dulu papa selalu nyanyi bagian refnya, tapi nadanya pasti salah, katanya sambil tertawa. Mertuanya ikut tersenyum. Berarti kamu nurun dari beliau. Aku pernah dengar kamu nyanyi waktu masat, sama falsnya. Mereka bertiga tertawa bersama, dan tawa itu terasa ringan, alami, seperti udara segar yang membersihkan sisa-sisa ketegangan lama. Untuk pertama kalinya, perjalanan bersama terasa benar-benar sebagai keluarga. Setelah sekitar 30 menit, mereka tiba di taman tepi danau. Tempat itu tenang, air berkilau terkena cahaya matahari, dan pepohonan rindang memberi kesejukan alami. Winda memarkir mobil di bawah pohon besar. Ibu, ini tempat papa dulu suka berhenti, kata Winda sambil membuka pintu. Dulu kita duduk di kursi kayu dekat air itu. Mertuanya berjalan pelan ke arah danau, memandangi air yang tenang. Cantik sekali. Sekarang ibu ngerti kenapa kamu nggak mau buang mobil itu. Setiap jalan yang kamu lewati, ternyata ada kenangan di baliknya. Winda mengangguk, suaranya lembut. Mobil ini bukan cuma benda, Bu. Dulu papa bilang, kendaraan bisa jadi rumah kedua kalau di dalamnya ada orang yang kita sayang. Sekarang, aku ngerasa papa masih ikut di sini, lewat kita. Iskandar datang membawa tikar dan bekal. Ayo, kita sarapan di sini aja. Sekalian ngerayain perjalanan pertama mobil legendaris ini. Mereka bertiga duduk di bawah pohon, menyantap kue buatan Winda sambil tertawa kecil membicarakan hal-hal ringan. Dari cerita masa kecil Iskandar hingga kisah lucu mertua waktu muda. Sesekali Winda menatap mobil itu dari kejauhan. Kilau birunya tampak memantul di permukaan danau. Ia tak bisa menahan senyum hangat yang muncul begitu saja. Mobil itu memang tua, tapi kini punya makna baru. Bukan hanya tentang ayahnya, tapi tentang keluarga yang perlahan pulih dan semakin menguat. Bu, kata Iskandar tiba-tiba, gimana rasanya ikut naik mobil yang dulu ibu bilang busuk? Mertua tertawa pelan, menepuk bahu anaknya. Rasanya, kayak makan kue yang dulu ibu kira gosong, tapi ternyata manis. Semua tertawa lagi. Suasana ringan, damai, penuh keakraban yang sebelumnya jarang hadir di antara mereka. Saat matahari mulai meninggi, Winda berdiri dan menatap danau sekali lagi. Angin meniup rambutnya pelan. Papa, bisiknya dalam hati. Akhirnya mereka paham kenapa mobil ini penting. Dan sekarang, kami semua jalan bareng, kayak dulu papa dan aku. Iskandar menggenggam tangannya dari belakang. Ayo pulang, Wind. Mobilnya udah siap buat perjalanan panjang berikutnya. Winda menatap suaminya, lalu mobil tua itu. Ia tersenyum. Kali ini bukan karena nostalgia, tapi karena rasa syukur. Mobil itu mungkin tak secepat kendaraan modern, tapi di dalamnya kini ada 3 hati yang saling memahami. Setiap putaran roda bukan sekadar jarak yang ditempuh, melainkan langkah-langkah kecil menuju keluarga yang akhirnya utuh. Dan saat mereka melaju kembali ke rumah, suara mesin tua itu terdengar seperti lagu lama yang menenangkan. Melodi tentang cinta, pengertian, dan kebersamaan yang lahir dari perjalanan panjang penuh makna. Senja turun perlahan, membalut halaman rumah dengan cahaya keemasan yang lembut. Di bawah pohon mangga yang mulai berbuah, mobil tua peninggalan ayah Winda terparkir tenang. Cat birunya berkilau lembut diterpa cahaya sore, seperti menyerap warna langit yang perlahan berubah jingga. Di teras, Winda duduk dengan buku di pangkuannya. Di hadapannya, secangkir teh hangat mengepul pelan. Angin sore menyapa lembut wajahnya, membawa aroma rumput basah dan suara anak-anak kecil bermain di kejauhan. Ia membuka halaman pertama diari barunya, sampul coklat tua dengan benang pengikat sederhana. Di halaman atas, ia menulis dengan pena hitam. Hari ini aku belajar bahwa kenangan bukan sesuatu yang harus dipertahankan dengan keras, tapi sesuatu yang harus dijaga dengan lembut. Ia menatap tulisan itu beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Beberapa minggu telah berlalu sejak perjalanan mereka ke danau. Mobil itu kini sudah menjadi bagian dari rutinitas keluarga, bukan lagi sumber pertengkaran, tapi simbol kebersamaan. Kadang dipakai Winda ke pasar, kadang Iskandar memanaskannya di pagi hari,
dan sesekali mertuanya duduk di kursi belakang sambil bercerita tentang masa mudanya. Semua berubah perlahan, alami, seperti roda mobil yang berputar mulus di jalan yang baru diperbaiki. Winda menulis lagi, "Papa, aku masih sering ngerasa kamu duduk di sebelahku setiap kali aku nyetir mobil ini. Tapi sekarang, rasanya beda. Aku nggak sedih lagi. Aku cuma bersyukur." Ia berhenti sejenak, menatap halaman kosong di depannya, lalu melirik ke halaman. Iskandar sedang mencuci mobil dengan selang air, sementara ibunya membantu mengelap kaca dengan kain. Keduanya terlihat akrab, bercanda kecil di antara percikan air. Pemandangan itu membuat hati Winda hangat. Ia menutup diarinya perlahan. Kini ia tahu, mobil itu bukan hanya peninggalan ayahnya, tapi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Pengingat bahwa cinta bisa tumbuh kembali jika dirawat dengan kesabaran. Ia berdiri dan berjalan ke halaman, membantu mengeringkan bagian pintu. "Mas, jangan lupa bagian spionnya," katanya sambil tersenyum. Iskandar menoleh dan mengangguk. "Siap, Bu Montir." Mertua mereka tertawa dari sisi lain. "Winda, mobil kamu ini bikin keluarga kita lebih rajin, ya?" Winda menatap mereka berdua, lalu mobil itu. "Bukan mobilnya, Bu. Mungkin papaku yang bikin kita begini, lewat mobil ini." Mereka bertiga tertawa kecil. Suasana senja terasa damai, dan cahaya jingga memantul di permukaan mobil, seolah waktu berhenti sejenak. Beberapa saat kemudian, setelah semua selesai, Winda kembali ke teras. Ia membuka diarinya lagi untuk menulis kalimat terakhir hari itu. "Aku sadar, Papa nggak pernah benar-benar pergi. Beliau hidup di setiap hal kecil yang aku jaga dengan cinta, di suara mesin yang berderu, di tawa keluarga, di hati yang tak pernah berhenti belajar bersyukur." Ia menutup bukunya, mengembuskan napas panjang, lalu menatap langit yang mulai berubah gelap. Di halaman, mobil tua itu berdiri anggun, bukan sekadar peninggalan, tapi simbol cinta yang tak lekang oleh waktu. Ketika lampu teras menyala, bayangan mobil itu memantul di dinding rumah, seperti siluet seorang ayah yang diam-diam menjaga dari kejauhan. Dan di dalam hatinya, Winda tahu, kenangan yang dijaga dengan kasih tidak akan pernah pudar. Ia akan terus hidup, bukan di dalam benda, tapi di dalam hati yang tahu bagaimana cara mencintai tanpa takut kehilangan. Kalau kamu menikmati perjalanan emosional ini, jangan lupa like cerita ini kalau kamu tersentuh. Tulis di kolom komentar, bagian mana dari kisah Winda yang paling berkesan buat kamu. Subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Kisah hangat, penuh makna, dan dekat dengan kehidupan nyata.